Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, Ustazah berharap kalian semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Sakofa lagi. Ya, dengan satu tema yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Ya, taat kepada Allah. Ayo, siapa yang tahu apa itu taat? Ya, taat secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata ta'atun, yang bermakna mau menerima, mengikuti, dan melaksanakan. Nah, dalam makna istilah syar'inya, taat adalah menerima dan melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya, termasuk meninggalkan dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, ini sebagaimana yang dimaksud ya dari perkataan atau firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah atau Sunnah Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dalam ayat itu Allah berpesannya kalau kita harus taat kepada Allah ya, dan seluruh perintah-perintahnya yang ada di dalam Al-Quran, begitu juga taat kepada Rasulullah dengan perintah dan larangan beliau yang ada di As-Sunnah, agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, kalian tahu nggak sih kenapa ya kok kita itu harus taat kepada Allah? Kenapa kira-kira? Iya, karena taat itu adalah tanda keimanan yang ada dalam hati kita, dan juga konsekuensi dari keimanan seorang hamba kepada Allah itu adalah semakin baik atau semakin tingginya iman dia, maka dia akan semakin terikat, semakin taat kepada aturan-aturan Allah. Nah, seseorang yang taat itu dia akan senantiasa terhindar dari murkanya Allah yang mendatangkan azab. Selalu pandai bersyukur pada setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga nikmat itu akan ditambah oleh Allah dan menjadikan hidup kita bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhiratnya kelak. Ya, anak-anak soleh-solehah, tahu nggak sih apa keutamaan orang-orang yang taat kepada Allah? Ya, jadi Allah itu menjanjikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan membimbing kita, para hambanya, untuk senantiasa berpegang teguh pada keimanan pada Allah dan Rasul-Nya. Itu. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka kita akan berpegang teguh pada iman itu. Ya. Kemudian juga kita akan selalu menjaga ucapan dan perbuatan kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ingat, ucapan maupun perbuatan. Taat kepada Allah itu juga bisa menumbuhkan sikap mawas diri. Apa itu mawas diri? Berhati-hati. Ya, sehingga semua ucapan dan perbuatan kita itu terpelihara. Kalau mau melakukan sesuatu hal, ingat dulu
ini sesuai nggak sih dengan perintah Allah dan Rasulnya? Mau berbicara sesuatu, lihat dulu ini berbicara ahsan atau tidak, sesuai nggak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, dengan demikian kita bisa terhindar dari hal-hal yang keji dan mungkar. Lalu bagaimana ya supaya kita senantiasa taat? Kalian mau nggak jadi orang-orang yang senantiasa taat? Kadang-kadang kita bingung ya, pengen taat tapi terpengaruh teman, pengen taat tapi kok berat. Nah, Ustazah akan kasih tipsnya supaya kita bisa selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa saja itu? Yang pertama, biasakan bergaul dengan orang yang memiliki sifat taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi nanti kita juga ikut taat, ya. Kalau kemudian kita bergaulnya dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kita juga nanti ikut tidak taat. Coba kalau bergaulnya sama orang-orang yang taat, misalnya terdengar adzan dari masjid gitu ya, karena lingkungan kita taat semuanya, waktu kita main-main terdengar adzan, mainannya ditaruh, langsung apa? Pergi ke masjid, sholat. Nah itu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang taat gitu. Jadi biasakan ketika memilih teman itu, pilihlah teman-teman yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, biasakan menghindari perilaku keji dan mungkar. Ya, jadi perbuatan-perbuatan nggak baik itu ditahan, ya kita hindari, jangan sampai melakukan. Misalnya apa? Memukul teman, ya, atau kemudian mengambil barang temannya, berkata yang tidak ahsan, gitu ya. Nah, itu dihindari, jangan sampai melakukan itu semuanya. Kalau kemudian kita ingin melakukannya, ditahan, ya, ditahan, kita hindari, gitu. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang taat. Kemudian yang ketiga, ya, laksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya, jauhi semua larangannya. Perintah Allah dan Rasulnya itu banyak sekali, tidak hanya sholat, tidak hanya ngaji, ya, tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya puasa, tetapi ya banyak lagi perintah dan larangan Allah. Termasuk kalau perempuan keluar rumah harus menutup aurat, laki-laki juga begitu ya, tapi auratnya laki-laki kan lebih simpel atau lebih sedikit daripada perempuan. Kemudian bagaimana kalau kalian itu berteman, meminjam, punya teman harus izin, kemudian berjual beli itu seperti apa, itu semuanya perintah Allah dan Rasulnya ada di situ, ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya berkaitan dengan ibadah saja. Oke ya? Oke, sekarang yang ke berapa? Keempat ya? Keempat, memulai membiasakan ketaatan sejak dini. Jadi kalian meskipun masih, misalnya aku kan masih kecil Ustazah, ya, jadi aku nggak apa-apa dong nggak sholat, aku nggak apa-apa dong nggak puasa. Oh, jangan begitu gitu ya. Kita biasakan taat sejak dini. Kita biasakan ya melakukan perintah dan larangan Allah itu, menjauhi larangan Allah sejak dini. Meskipun kalau anak-anak itu tidak terbebani beban hukum, tapi tetap ketika kita melakukan kebaikan itu untuk pembiasaan kita nanti ketika kita sudah balik. Bagaimana? Siap? Oke. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, taat adalah bukti iman seseorang. Lalu, ya, bagaimana ya kalau ada ternyata teman-teman kita atau orang-orang yang malas beribadah, nggak mau sholat, atau mau sholat tapi nggak mau wudhu, ya, wudhunya nggak tertib, asal dibasuh, gitu. Atau enggan menutup aurat, nah, juga malas menuntut ilmu Islam. Bagaimana ya? Maka bisa dipastikan
orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan rugi di akhirat dan akan menyesal karena lalai semasa hidupnya. Maka agar hal buruk itu tidak terjadi, sebagai anak yang solihah, tugas kita hari ini adalah rajin belajar sakofah Islam agar tahu mana yang benar, mana yang salah, agar tahu mana saja perintah Allah yang harus kita laksanakan, mana larangan yang harus kita tinggalkan. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu, kita melaksanakan, jangan lupa kita sampaikan kepada orang lain, kita ajak orang lain untuk belajar taat, agar kemudian mereka mau belajar Islam bersama-sama kita, sehingga ya kita bisa masuk surga secara bersama-sama. Bagaimana? Siap? Siap menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, siap mengajak semua keluarga, teman-temannya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, lalu apa saja ketaatan yang sudah Ananda lakukan hari ini? Ya, mari ya kita lihat, kita evaluasi lagi, kita timbang-timbang lagi. Hari ini sudah banyakkah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan ternyata lebih banyak tidak taatnya? Ya, kalau ternyata lebih banyak taatnya, maka pertahankan, besok bisa ditambah lagi ketaatan itu kepada Allah. Kalau belum, yuk kita bersama-sama mulai hari ini, bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita tekadkan diri untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana? Siap? Insya Allah. Oke, itu dulu dari Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan membahas sakofah-sakofah Islam yang lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.